Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi peternakan pada PS. Kali ini kita mau jalan-jalan ngontrol kandang ayam ya. Kandang ke beberapa peternak. Kebetulan ayam puletnya baru datang beberapa hari yang lalu. Sekarang mau ngontrol kondisi puletnya gimana. Sekalian bahas tentang ayam pulet. Apa aja sih yang perlu dilakukan, apa aja yang perlu dipersiapkan saat ayam datang, mulai dari sebelum ayam datang sampai dengan setelah ayam datang ya. Ikuti terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe channelnya ya. Oke, yang pertama sebelum ayam datang itu kita persiapkan dulu kandangnya dipersiapkan, dipastikan dulu semuanya berfungsi dengan baik. Tempat minum, tempat makan, kerannya, lampu dan lain-lain sudah dipastikan berfungsi dengan baik, kondisinya juga baik. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, perlu diservis dulu sebelum ayamnya datang. Kemudian waktunya itu, kalau misalnya sebelumnya ada ayamnya, kandangnya habis isi ayam, itu minimal 2 minggu kosong kandangnya. Masa idahnya itu 2 minggu. Maksudnya 2 minggu dari kandang bersih ya. Biasanya sekarang ayam di afkir full, berarti setelah di afkir full itu semuanya kosong, kemudian dibersihkan. Setelah selesai dibersihkan, nah itu 2 minggu dari waktu itu. Itu tujuannya biar penyakitnya itu sudah hilang, sudah bersih. Kemudian setelah dibersihkan itu disinfeksi, itu disemprot disinfektan setidaknya 2 kali. Kalau misalnya pas ayamnya di periode sebelumnya ada kendala sakit atau gimana, berarti pakai disinfektan yang bahan aktifnya kuat. Bisa juga diformalin dulu sebelum disemprot disinfektan yang aman, yang biasa. Itu kalau sebelumnya ada kejadian penyakit outbreak, penyakit apa, virus terutama ya, apa AI atau ND atau apa, itu berarti di kandang tersebut kondisinya kurang sehat atau kurang bersih. Nah itu harus disemprot lebih kuat dan harus pengamanannya double. Jadi setelah difumigasi misalnya ataupun disemprot formalin itu, nanti itu kan kandang kosong ya, jadi aman ya, walaupun disemprot formalin atau fumigasi itu khusus untuk kandang kosong. Nah nanti sebelum ayam masuk itu juga disemprot lagi pakai disinfektan. Bahan aktifnya boleh glutaraldehid, boleh PKC atau iodin, tidak masalah. Pakai 3 itu disemprotnya seminggu sebelum ayam masuk, dan sehari sebelum ayam masuk disemprot lagi, diulangi. Jadi dipastikan kondisi kandangnya sudah benar-benar bersih dari yang tampak, kotoran-kotoran bersih, dan juga bersih dari penyakit atau virus, bakteri, parasit yang tidak tampak. Itu. Kemudian dipersiapkan juga pakannya. Jadi sebelum ayam datang itu pakannya dipersiapkan dulu. Jadi jangan ayamnya sudah datang pakannya belum siap. Jadi pakannya disiapkan lebih dulu. Nah kalau ayam pulet itu kan pengertiannya ayam biasanya jualnya umur 13 sampai 16 minggu, rata-rata situ. Bisa jadi ada yang jual umur di bawahnya atau di atasnya, tapi umumnya dijual di umur 13 sampai 16 minggu. Nah itu periode grower, sehingga pakannya pun pakai pakan grower. Jadi jangan pakai pakan yang layer ya, atau pakan starter, tapi pakannya pakai pakan grower. Ada
pakan grower itu ada yang konsentrat grower, ada yang pakan jadi grower. Terserah mau pakai yang mana, yang penting kualitasnya baik. Mereknya juga terserah, yang penting kualitasnya baik dan jenisnya pakan grower. Nah, itu pakai pakan grower sampai kapan? Itu ada dua mazhab ya. Ada yang pakainya pakai umur 18 minggu atau 16 minggu atau 17 minggu. Ada yang berdasarkan 2% dari produksi. Nah, itu bisa pakai dua opsi itu. Misalnya pakai 2% produksi itu maksudnya setelah ayam berproduksi 2%. Misalnya ayam 100 berarti bertelur 2 butir, itu langsung diganti pakan layer ya. Tapi caranya juga dioplos dulu, gak langsung diganti semuanya, tapi dioplos dulu pakan grower dan pakan layernya. Lalu nanti setelah dioplos kira-kira 1 minggu atau 2 minggu baru full pakan yang layer. Itu pakan. Kemudian pas ayam datang, karena ayam ini kan dipindahkan dari kandangnya dia ke kandang kita ya, misalnya yang beli ya. Kalaupun yang tidak beli juga, yang dari kecil ya pelihara dari DOC, itu kan juga harus memindahkan kandang dari satu kandang ke kandang yang lain. Itu pastinya stres. Jadi harus dipersiapkan obat anti stres, vitamin anti stres setelah dia masuk ke kandang. Nah, hal teknisnya harus disiapkan orangnya, pekerjanya yang cukup untuk mindahinnya. Jadi jangan sampai orangnya terbatas, terlalu sedikit, apalagi kandangnya jauh, bawanya jauh. Itu kalau proses memindahinya terlalu lama, itu juga stresnya akan semakin tinggi, berakibat susut, bahkan mungkin bisa jadi kematian. Dan nafsu makannya juga jadi susah tercapai. Makanya dipersiapkan orangnya harus cukup, antara orang yang bawa dari truk ke kandang ataupun orang yang masukin dari keranjang ayam itu ke dalam kandang baterai. Itu harus jumlah orangnya harus cukup. Jadi jangan terlalu sedikit. Nanti kalau terlalu sedikit prosesnya semakin lama, stresnya semakin tinggi. Jadi recovery-nya nanti akan lebih lama. Kemudian setelah ayam masuk, datang, dikasih minum yang sudah campur vitamin, kemudian dikasih pakan yang tadi sudah disiapkan, dikasih pakan. Ya, terus kalau masih umur segitu, masih umur grower, lampunya kalau malam dimatikan, jangan dinyalakan lampunya, karena nanti akibatnya kalau pencahayaan terlalu dini, dikhawatirkan nanti akan bertelur terlalu dini, belum saatnya bertelur, sudah bertelur. Itu juga tidak baik untuk ayam. Nanti bertelurnya sesuai dengan kematangan tubuhnya. Jadi bahasanya selain dewasa kelamin juga harus dewasa tubuh juga. Dewasa kelaminnya maksudnya dia telurnya sudah siap, tapi juga harus diimbangi dengan tubuh yang sudah siap. Jangan sampai tubuhnya belum siap tapi dipaksakan bertelur terlalu cepat. Nanti akibatnya akan kurang baik untuk ayamnya. Nah, untuk pencahayaan lighting nanti bisa disimak di video tentang pencahayaan atau lighting ya. Setelah itu pencahayaan diperhatikan, kemudian diperhatikan juga jadwal vaksin. Jadi kalau beli pulet, minta jadwal vaksinnya biar tahu vaksin apa aja yang sudah masuk dan vaksin apa saja yang belum masuk. Nah, vaksin yang belum masuk kan sudah ada jadwalnya di situ. Nanti ngikutin jadwal itu aja. Jangan ngarang sendiri, karena jadwal vaksinasi itu sudah ditentukan dan saling berkaitan. Itu yang membuat jadwal vaksin itu bukan asal-asalan. Mereka sudah memperhitungkan kapan divaksin, kapan direvak. Itu sudah diperhitungkan, termasuk jarak antara vaksin satu dengan yang lain itu sudah ditentukan. Makanya jangan ngarang, ikutin aja jadwal vaksin yang sudah ada. Jadi minta ya, jangan lupa minta jadwal vaksinnya. Nanti dilanjutkan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ada dan diberi dari sananya. Seperti itu ya yang perlu disiapkan pada saat ayam datang ya, baik sebelum datang sampai setelah datang. Oh ya, tentang pakan dan bobot ya.
nanti bisa dilihat di manual guide ya. Kalau misalnya strainnya Lohman, apa strainnya Highland atau strainnya Isa, nanti bisa cari di Google, nanti manual guide-nya umur segitu harusnya makannya berapa, bobotnya berapa, di situ ada. Nanti kalau misalnya nggak ada, nanti DM ke saya, nanti saya kasih jadwalnya, apa standar-standarnya, bobotnya harus berapa, makannya umumnya masuknya berapa, persis banget segitu enggak. Jadi itu patokan umum ya, tapi enggak persis banget segitu. Tapi ya walaupun enggak persis banget, minimal buat patokan segitulah, pencapaian bobotnya harus berapa dan makannya jatahnya berapa. Gitu ya, sudah jelas. Saya juga sudah hampir sampai ke kandangnya. Semoga bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan di kandang teman-teman semuanya, dan bisa hasilnya lebih maksimal. Jangan lupa subscribe channelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.